Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Nurhayati. Saya di sini ingin membahas buku Penjas kelas 5 SD bab 3 tentang senam ketangkasan. Senam ketangkasan. Senam ketangkasan itu adalah senam yang menggunakan praktek. Bisa menggunakan alat, bisa juga tidak menggunakan alat. Jadi senam sendiri ini merupakan bentuk latihan fisik yang mempunyai tujuan untuk menambah daya tahan tubuh kita agar tubuh kita itu berbentuk ideal dan memelihara kesehatan yang baik. Jadi senam tersebut itu mempunyai nilai dari senam ketangkasan. Jadi senam ketangkasan ini mempunyai metode atau cara-caranya. Seperti yang pertama, palang tunggal, palang sejajar, palang bertingkat, kuda pelana, dan gelang-gelang. Jadi gerakan dari senam tangkasan itu yaitu seperti gerakan keharmonisan, gerakan keseimbangan, gerakan keteraturan, dan keluasan gerakan keindahan dari bentuk atau juga gerakan tersebut. Jadi manfaat senam ketangkasan itu ada 4. Yang pertama itu kebugaran tubuh, yang kedua itu otot menjadi kencang, dan yang ketiga itu menjadikan tubuh indah. Keempat adalah tubuh sehat. Jadi kebugaran tubuh itu adalah pasti yang dapat dilakukan saat kita melakukan senam ketangkasan karena membuat tubuh menjadi lebih bugar dan segar. Jadi saat tubuh semakin segar dan lemah dan lesu, penampilan pun akan menjadi lebih bagus. Saat senam ketangkasan dilakukan secara rutin, maka otot yang ada di tubuh kita itu menjadi terbentuk dan semakin kencang. Dan yang kedua itu adalah otot menjadi kencang. Otot menjadi kencang itu jika senam ketangkasan itu rutin dan tidak dilakukan hanya sekali atau 2 kali saja. Jadi senam ketangkasan itu merupakan. Dan yang kedua itu adalah otot menjadi kencang. Nah, jadi otot menjadi kencang itu melakukan senam ketangkasan itu secara rutin dan tidak hanya sekali dan 2 kali. Jadi senam ketangkasan ini bisa membentuk otot seperti melakukannya 3 kali dalam 1 minggu atau lebih. Nah, yang ketiga itu adalah menjadi tubuh indah. Jika kamu sering melakukan senam ketangkasan ini, tubuh kamu itu menjadi ideal karena senam ketangkasan ini hanya memiliki satu gerakan yang bisa membuat lemak dan kalori-kalori kamu itu terbakar. Dalam senam ketangkasan ini bisa menggunakan alat membantu atau juga bisa dilakukan tanpa alat. Nah, yang keempat itu adalah tubuh sehat. Jadi saat keringat keluar dari tubuh kita itu tentunya tubuh kita itu sehat. Jadi senam ketangkasan ini sangat penting untuk tubuh kita. Jika kita melakukannya rutin, maka tubuh kita ini menjadi ideal dan bagus. Jadi senam ketangkasan ini kalau kita tidak menggunakan alat, kita bisa menggunakannya dengan cara yang pertama itu guling ke depan, lalu yang kedua guling ke belakang, lalu yang ketiga itu meronda. Jika kita menggunakan senam ketangkasan ini menggunakan alat, maka yang pertama itu kita menggunakan lompat jongkok dan lompat kangkang. Jadi alat-alat yang kita gunakan saat kita melakukan senam ketangkasan ini, yang pertama itu kita bisa menggunakan floor exercise atau lantai, dan yang kedua itu matras. Selanjutnya itu yang ketiga itu adalah kuda-kuda pemula, dan yang keempat itu gelang-gelang, atau yang kelima itu panjang sejajar. Nah, yang keenam itu palang yang tinggi. Nah, palang yang tinggi itu bisa juga kita gunakan saat kita melakukan senam ini. Dan yang ketujuh itu adalah kuda-kuda melompat. Jadi kegunaan dari masing-masing alat itu tersebut, seperti kalau kita menggunakan lantai, jadi lantai itu memang sangat dibutuhkan saat kita melakukan senam tersebut karena setiap gerakan itu akan sama dilakukan, badan kita itu di lantai kayak gitu. Lantai yang dipakai untuk senam ketangkasan ini merupakan lantai yang besar tetapi menjadi standar yang berlaku. Maka ukuran dari lantai itu tuh bisa sekitar 12 meter sampai 15 meter kayak gitu. Jadi lantainya itu jangan lantai yang licin. Jadi menggunakan untuk senam itu agar kamu tidak cedera kalau kamu tidak menggunakan lantai yang licin. Tapi kalau kamu menggunakan lantai yang licin, akan cepat kamu cedera. Nah, yang kedua itu kita menggunakan senam ini, kita menggunakan matras. Jadi kegunaan matras saat senam ini, yang pertama itu matras itu tidak licin dan empuk. Jadi agar kita tidak
kena resiko-resiko yang tidak kita inginkan seperti cedera. Jadi kita menggunakan matras karena matras itu empuk. Nah, lalu yang ketiga itu adalah kuda-kuda pelana. Kuda pelana itu memang sering kita gunakan saat senam ketangkasan ini. Dari kuda tersebut ini, punggung kuda yang memanjat seperti kita duduk latihan menggunakan alat tersebut, yaitu dengan melompat sampai ujung mengenai dudukan alat kuda pelana tersebut. Jadi gerakan ini yaitu digunakan saat kita flank, double cradle, dan Thomas fire. Lalu yang keempat itu ada namanya gelang-gelang. Gelang-gelang ini merupakan alat yang bentuknya dua lingkaran. Nah, jadi seperti gelang besar dan gelang saat kita senam gitu, gelang-gelangan senam gitu. Jadi atlet ini menggantung pada gelang tersebut di bagian dihubungkan ke dalam dua tali gitu. Jadi tinggi dari gelang tersebut itu ada yang 2,8 meter, ada yang 3 meter, sampai memiliki diameter 18 cm dan jarak antara gelang-gelang tersebut itu sampai 50 cm. Jadi tuh yang kelima itu ada namanya palang sejajar. Palang sejajar ini kita lakukan itu untuk peluang sekitar 40 sampai 50 cm ini. Palang sejajar itu sering dipakai dalam senam ketangkasan ini. Jadi alat tersebut ini bisa diatur sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, yang kelima itu ada palang sejajar. Palang sejajar ini paling sering kita gunakan saat kita melakukan senam tersebut. Jadi palang ini nih bisa berbentuk panjang sekitar 330 cm dan tinggi 175 cm. Jadi palang tersebut ini diatur dengan kebutuhan kita, sesanggupnya kita dan setinggi badan kita, kayak gitu. Jadi palangnya itu pun ada yang palang tinggi dan ada yang palang rendah. Jadi bisa dilakukan saat kita saat kita travel dan lain-lain, kayak gitu. Nah, yang keenam itu kalau nggak salah ada namanya palang tunggal. Jadi palang tunggal ini paling sejajar digunakan saat kita mematang atau antraktif. Jadi dengan satu palang yang berbeda ini diatur ketinggiannya, kayak gitu. Jadi gerakan-gerakan yang kita lakukan saat senam itu sejajar dengan palang tersebut. Nah, yang terakhir itu ada namanya kuda-kuda lompat. Jadi alat tersebut ini mempunyai bentuk yang sedikit berbeda pada kuda lainnya. Jadi panjang dari kuda-kuda lompat ini 1,2 meter dan tingginya 1,35 meter. Jadi kuda-kuda lompat ini mempunyai tinggi yang lebih rendah dibandingkan kuda-kuda yang lain, dan sering juga dilakukan dalam gerakan lompat jongkok, lompat berdiri, dan masih banyak lagi lompat-lompat yang lain. Jadi kuda-kuda lompat ini paling sering digunakan saat kita melakukan lompat-lompat jongkok.